Saya belum siap. Saya masih perlu riset lagi. Saya tunggu alatnya lengkap dulu. Saya tunggu waktu yang tepat. Saya takut nanti hasilnya jelek. Berapa banyak ide brilian yang mati di kepala Anda hanya karena kalimat-kalimat tadi. Anda punya ide bisnis, tapi tidak jalan-jalan karena sibuk bikin logo yang sempurna. Anda mau bikin konten YouTube, tapi tidak mulai-mulai karena kamera belum 4 Kelvin. Anda mau mendekati seseorang, tapi tidak jadi-jadi karena menunggu momen yang pas. Dan akhirnya, tahun berganti tahun, ide itu membusuk. Dan Anda melihat orang lain, orang yang lebih bodoh dari Anda, orang yang alatnya lebih jelek dari Anda, mereka yang sukses mengeksekusi ide itu. Dan Anda cuma bisa duduk sambil bilang, itu kan ide saya dulu. Selamat, Anda adalah korban dari penyakit yang terlihat elegan tapi mematikan. Penyakit itu bernama perfectionism. Selamat datang kembali di Rombak Mental. Hari ini kita akan membongkar kebohongan terbesar yang sering Anda katakan pada diri sendiri. Anda pikir Anda perfeksionis karena Anda punya standar tinggi? Anda pikir Anda tidak. Perfeksionisme bukanlah standar tinggi. Perfeksionisme adalah ketakutan yang memakai sepatu hak tinggi. Itu cuma nama keren untuk pengecut. Anda tidak mengejar kesempurnaan. Anda sedang lari dari penghakiman. Anda takut dikritik. Anda takut terlihat bodoh. Jadi Anda bersembunyi di balik tameng persiapan. Hari ini, kita akan hancurkan tameng itu. Kita akan belajar kenapa mengerjakan dengan buruk jauh lebih mulia daripada tidak mengerjakan dengan sempurna. Mari kita mulai dengan satu fakta brutal. Versi pertama dari segala sesuatu adalah sampah. Harry Potter draft pertama? Sampah. iPhone generasi pertama. Tidak ada copy-paste, tidak ada video internet lemah. Sampah dibandingkan sekarang. Video pertama Merbes, cuma anak kecil main Minecraft dengan kualitas audio hancur. Bayangkan kalau J.K. Rowling menunggu tulisannya sempurna, baru dia mengetik. Harry Potter tidak akan pernah ada. Bayangkan kalau Steve Jobs menunggu iPhone sempurna, baru dirilis. Kita mungkin masih pakai Nokia pisang. Masalah Anda adalah, Anda membandingkan behind the scene Anda yang berantakan dengan highlight reel orang lain yang sudah dipoles. Anda melihat influencer yang sudah 5 tahun berkarya, lalu Anda frustrasi karena video pertama Anda tidak sebagus video ke-500. Mereka, itu gila. Itu tidak adil bagi diri Anda sendiri. Ada sebuah cerita legendaris dari buku Art dan Fear. Seorang guru keramik membagi kelasnya menjadi 2 kelompok. Kelompok A disuruh fokus pada kuantitas. Nilai mereka dinilai dari berat tanah liat yang mereka hasilkan. Semakin banyak guci yang dibuat, biarpun jelek, nilainya A. Kelompok B disuruh fokus pada kualitas. Mereka hanya perlu membuat 1 guci saja, tapi harus sempurna. Kalau sempurna, dapat A. Apa yang terjadi di akhir semester? Faktanya mengejutkan. Guci-guci terindah, terbaik, dan paling artistik. Semuanya dihasilkan oleh kelompok A kuantitas. Kenapa? Karena saat kelompok B sibuk berteori, berdebat, dan merencanakan guci sempurna tanpa menyentuh tanah liat, kelompok A sibuk bikin sampah. Mereka bikin, jelek, buang. Bikin lagi, retak, buang. Bikin lagi, agak miring, perbaiki. Dalam proses membuat sampah itu, tangan mereka belajar, otak mereka belajar, skill mereka terasah lewat repetisi. Moral ceritanya, Anda tidak bisa berpikir jalan menuju kesempurnaan. Anda harus bekerja jalan menuju kesempurnaan. Kualitas adalah hasil sampingan dari kuantitas. Jika Anda ingin bikin 1 video bagus, Anda harus siap bikin 50 video jelek dulu. Jika Anda ingin nulis 1 skripsi bagus, Anda harus siap nulis draft pertama yang hancur lebur. Penyakit ini punya nama ilmiah. Analysis, paralysis, kelumpuhan analisis. Ini terjadi ketika Anda terlalu banyak mikir, overthinking, terlalu banyak riset, sampai otak Anda macet. Anda merasa seolah-olah Anda sedang produktif karena Anda sedang riset. Padahal, Anda cuma jalan di tempat. Riset itu penting, tapi riset tanpa eksekusi adalah masturbasi intelektual. Anda merasa enak, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Di dunia nyata, pasar tidak peduli seberapa pintar rencana Anda. Pasar hanya peduli apa yang Anda lempar ke mereka. 1 produk jelek yang sudah rilis di pasar, nilainya jauh lebih tinggi daripada 1 produk sempurna yang masih ada di dalam laptop Anda. Kenapa kita begitu takut merilis karya yang belum sempurna? Karena ego. Anda punya citra diri bahwa Anda adalah orang pintar, orang hebat. Jadi kalau Anda merilis sesuatu yang jelek, Anda takut citra itu hancur. Anda takut orang bilang, "Ih, kok si Rioman bikin videonya jelek banget sih editannya? Ih, kok bisnisnya sepi sih?" Dengarkan saya. Orang tidak peduli pada Anda sebanyak yang Anda kira. Ini disebut spotlight effect. Anda merasa seolah-olah ada lampu sorot yang mengarah ke Anda terus-menerus. Faktanya, orang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Kalau video Anda jelek, mereka cuma scroll. Mereka lupa dalam 3 detik. Kalau bisnis Anda gagal, mereka cuma bilang,
Oh, lalu lanjut makan siang. Hanya Anda yang mengingat kegagalan Anda. Orang lain lupa. Jadi, kenapa Anda menahan potensi Anda demi ketakutan akan opini orang yang bahkan tidak ingat nama Anda besok pagi? Sekarang, mari kita masuk ke protokol praktis. Bagaimana cara membunuh perfeksionisme dan mulai menjadi mesin eksekusi. Saya perkenalkan konsep The 70% Rule, aturan 70%. Mantan CEO Amazon Jeff Bezos punya prinsip, jangan menunggu informasi 100%. Bergeraklah saat Anda punya informasi 70%. Jika Anda menunggu sampai Anda yakin 100%, Anda sudah terlambat. Kesempatan sudah hilang. Terapkan ini di karya Anda. Jangan tunggu nilai 10/10. Kalau skripsi Anda sudah 70% oke, kumpulkan. Revisi nanti. Kalau video Anda sudah 70% oke, upload. Perbaiki di video berikutnya. Kalau produk Anda sudah 70% layak, jual. Perbaiki sambil jalan feedback loop. Kecepatan lebih penting daripada kesempurnaan. Done is better than perfect. Selesai lebih baik daripada sempurna. Karena kalau sudah selesai, bisa diperbaiki. Kalau belum selesai, tidak bisa diapa-apakan. Langkah kedua, embrace the shitty first draft. Cintai draft pertama yang sampah. Izinkan diri Anda untuk menjadi bodoh. Katakan pada diri sendiri, hari ini, target saya adalah menulis 1 halaman yang jelek. Hari ini, target saya adalah lari 1 kilometer dengan teknik yang jelek. Dengan menurunkan standar, Anda menghilangkan tekanan. Dan ajaibnya, begitu Anda mulai mengerjakan yang jelek itu, biasanya hasilnya tidak sejelek yang Anda bayangkan. Dan kalaupun jelek, setidaknya sudah ada wujudnya. Anda sudah mengalahkan kertas kosong. Langkah ketiga, tetapkan deadline ketat. Parkinson's Law. Hukum Parkinson berkata, pekerjaan akan melar mengikuti waktu yang tersedia. Kalau Anda kasih waktu diri sendiri 1 bulan untuk bikin logo, Anda akan menghabiskan 1 bulan hanya untuk milih font. Tapi kalau Anda kasih waktu diri sendiri cuma 2 jam, percaya atau tidak, logo itu akan jadi dalam 2 jam. Dan hasilnya mungkin 90% sama bagasnya. Perfeksionisme butuh waktu. Jangan kasih dia waktu, paksa otak Anda bekerja dalam mode survival. Tekan tombol publish sebelum Anda merasa siap. Saya ingin menutup dengan sebuah perspektif filosofis. Memento mori, ingatlah kematian. Anda menunggu waktu yang tepat tidak akan pernah datang. Tapi waktu Anda habis, itu pasti datang. Lihat jam dinding itu. Detik yang baru saja lewat, tidak akan pernah kembali. Suatu hari nanti, Anda akan mati. Dan di batu nisan Anda, tidak akan tertulis. Di sini, berbaring riuman. Orang yang tidak pernah bikin kesalahan, tidak. Yang menyedihkan adalah jika tertulis. Di sini, berbaring riuman. Orang yang punya banyak ide hebat, tapi tidak pernah berani memulainya. Di liang lahat nanti. Tidak ada bedanya antara buku yang jelek dan buku yang tidak pernah ditulis. Dua-duanya hilang. Tapi setidaknya, orang yang menulis buku jelek pernah hidup. Dia pernah mencoba. Dia pernah bertarung di arena. Sementara orang yang perfeksionis, dia mati sebagai penonton di tribun. Dia mati penuh penyesalan dengan kalimat andai saja dulu saya. Jangan biarkan impian Anda mati bersama tubuh Anda. Keluarkan sekarang. Biar jelek, biar diketawain. Gagal itu bukti Anda mencoba. Sempurna itu, ilusi orang mati. Tugas Anda setelah video ini, ambil 1 proyek yang Anda tunda. Karena alasan belum siap. Lakukan tindakan nyata dalam 10 menit ke depan. Kirim email itu, upload video itu, telepon orang itu. Luncurkan perahu Anda sekarang, tambal bocornya di tengah laut. Rombak mental Anda, bunuh perfeksionisme, dan mulailah berkarya secara ugal-ugalan, namun bertanggung jawab. Dunia butuh karya Anda, bukan alasan Anda.